Saya hanya mekanik otodidak dari kampung. Alhamdulillah saya senang mengupas kerusakan di sistem injeksi itu dari dasar. Lalu sampean takon aku, Mas gini. Loh, ini loh Mas, yo. Yang buat motor itu tidak memberikan buku panduan kerusakan. Yang buat motor ini ke mekanik saya ngerti dewe. Mekanik belajar sendiri, misal mau sekolah mekanik, mau kursus itu bayar butuh berapa juta Mas di kantornya ya, di wong sing belajari iku ya. Alhamdulillah ketika sampean melihat video saya ini wis enggak usah bayar, wis sampean cukup ndelok, ojo di skip, wis ngono tok. Kok bisa sensor map atau TPS ini bisa membuat motor ini mati atau pengapiannya hilang? Ya wis sampean tak kasih video dengan detail mulai awal. Lalek sampean jauh detail maneh, saya sudah bilang saya bukan profesor yang membikin motor ini atau seperempat kayak gini, enggak Mas. Saya cuma menganalisa yo. Sampeyan takon kono lho, nang profesor sing gawe dhewe kono. Ya, wis gitu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif ya. Nunung Otomotif solusi motor injeksi ya. Kemarin sudah saya buatkan video tentang Ninja Air Mono yang hilang pengapian. Itu bukan disebabkan dari ECU ya. Walaupun diganti ECU baru atau ECU motor yang lain, tetap motor ini nggak bisa dihidupkan. Ini ada sama Ninja 250 Mono yang 1 silinder, ini juga Ninja ya. Wis tak coba no itu tetap aja ya. Oke. Kemarin sudah saya sempatkan buat video karena ada salah satu kawan, Mas, hilang pengapian itu dari mana? Dari TPS. Nah, nilai TPS itu berapa kok sehingga pengapian itu hilang? Tolong buatkan video dengan detail loh. Gini Mas ya. Kadang ada yang nanya gini, Mas kalau buat video jangan panjang-panjang, langsung aja pada intinya. Yo, malih sampean nggak duwe pengalaman, nggak duwe cara dasar pengecekannya gimana. Lalek sampean video langsung, Mas iki saya buat video Mas ini hilang pengapian, ternyata kerusakannya di ini, tinggal ganti ini aja sudah beres gitu. Lah, tapi cara pengecekannya itu bagaimana? Sampean kan nggak tahu. Dari di sini ada salah satu kawan kita yang minta detailnya bagaimana. Oke, ini akan saya buatkan video karena saya tidak lagi memakai alat ya. Kalau sampean memakai alat diagnosa pasti bisa, pengecekan data-data bisa Mas, tapi ini saya dengan manual saja karena kerja kita itu semua manual Mas ya. Kebetulan di sini ada scanner manual ya, contohnya seperti ini, tol scanner manual, diagnosa data manual. Jadi kita kalau pakai ini melihat data manual dengan sinkron akurat gitu Mas ya. Contohnya seperti itu ya. Oke. Contohnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada mekanik cerdas ya. Oke. Bentar. Tak lepas ini dulu. Oke ya. Jadi ada scanner manual sangat membantu saya. Ini scanner manual. Oke. Untuk motor Ninja yang hilang pengapian, kita cek dulu. Ini yang bermasalah memang sensor TPS-nya ya. Ini sudah saya ganti, ini normal. Kemudian orangnya beli sendiri yang harganya agak mahal, yang racing ya. Yang racing 4S1M ya. Harganya sekitar 400-an ini kalau di online ini ya. Oke. Kebetulan sensor mapnya yang punya sudah saya lepas. Yang mengakibatkan hilang pengapian itu dari mana? Oke, saya akan videokan dengan detail. Oke ya. Jadi langkah pertama ini sudah saya lepas. Kita tancapkan soket sensor mapnya tetap pada ini ya, pada soketnya seperti ini. Sudah saya kasih jarum pentol buat pengecekannya ntar ya. Oke. Motor ini nggak bisa hidup, pengapian juga hilang ya. Kalau pakai sensor map yang punya. Halnya seperti pengapian hilang ECU yang jebol ya. Padahal ECU-nya nggak jebol. Kontak on.
kita cek pengapiannya yang ke busi dulu ya, yang pertama ya. Yang penting pakai sensor map yang punya. Oke. Pengapian kita cek yang ke busi. Oke, tombol starter kita pencet. Tombol starter tak pencetin dulu ya ini. Sampai lihat pengapian ke busi ya. Ini hilang, Mas. Oke. Pengapian ke busi hilang. Otomatis sinyal massa juga hilang. Yang dari ECU. Tak cek no gawe alatku ya. Nah, contohnya kayak gini. Pengapian yang ke busi hilang, otomatis sinyal massa dari ECU juga hilang ya. Ambil satu kabel yang ada namanya sinyal massa. Tak tempelkan sini habis ya. Ben paham ya. Tak matikan lampunya dulu. Oke. Nah, ini akan kita tempelkan di sini, Mas. Akan kita tempelkan di sini. Sinyal massa yang kabel hitam ya. Kabel hitam kita tempelkan sini. Nah, kayak gini. Kita tempelkan di sinyal massa kabel hitam yang di input coil. Kemudian sebelum kontak on, ini kan sudah nyala. LED-nya sudah nyala. Kemudian kita kontak on, mati. Seperti halnya normal ya. Kemudian kita tombol starter kita pencet, pastikan di sini LED-nya berkedip. Jika tidak berkedip, sinyal massa tidak keluar ya. Oke. 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 Oke, tidak berkedip, Mas ya. Oke. Nah, ketika sampean kayak gini, yang mengakibatkan pengapian hilang ini apa sih? Yaitu sensor map, Mas. Caranya ngeceknya seperti itu tadi ya. Yang pertama sinyal massa. Ya. Sinyal massa dari ECU. Sampean cek di sini. Keluar apa enggak? Pakai alat ini, yang penting pengecekan sinyal massa. Oke. Langkah kedua pada sensor TPS ada kabel warna kuning strip putih ya. Warna kuning strip putih. Bentar. Pokoknya warna kuning strip putih dari kiri, posisikan seperti ini ya, dari kiri kita hitung nomor 2. Nah, pastikan di sini saat kontak on itu ada nilai bukaan TPS. Kan ini kabel kuning strip putih adalah nilai bukaan TPS ya. Nilai bukaan TPS. Pastikan di kabel kuning strip putih ini ada nilai kurang lebih 0,5 sampai 0,6. Oke, kita kontak on dulu. Kontak on kita cek kabel nomor 2. Nah, di sini pastikan saat gas belum dibuka, di sini ada 0,5 sampai 0,6. Oke. Tapi di sini terbaca 2, sekian. Nah, ini ketinggian seperti gas sudah buka. Yang mengakibatkan hilang pengapian adalah TPS-nya sudah terlalu tinggi. Sudah over ya. Ini saat gas tertutup. Belum saya oprek-oprek di sini ya, belum saya putar-putar. Saat gas tertutup, pada nilai bukaan TPS pada kabel kuning strip putih yang nomor 2 dari kiri itu sudah ada nilainya 2, sekian. Ini yang mengakibatkan pengapian hilang ya. Kabel nomor 2 itu, Mas. Oke, tak turunin mana? Oke, tak turunkan. Cagake HP ini ya. Oke. Oke ya. Nah, kayak gini ya. Kabel kuning tak baleni mana ya? Kabel kuning strip putih yang nomor 2. Posisikan sebelah ini. Saat kontak on, pastikan di sini ada kurang lebih voltase 2, saat bukaan gas belum tertutup saat bukaan gas tertutup ya, kok malah ngomongin bingung ini ya. Oke, kabel kuning strip putih nomor 2 dari sebelah kiri. Saat kontak on, pastikan standarnya itu ada nilainya 0,5 sampai 0,6. Karena di sini terbaca 2, sekian volt, otomatis ini seperti terbuka. Seperti kita membuka gas, pelintir gas ya, separuh. Intinya, jadi ini yang mengakibatkan pengapian itu hilang ya. Yang mengakibatkan pengapian hilang itu di sini di kabel TPS-nya nilai bukaannya sudah ada 2, sekian. Semoga dipahami ya. Nah,
pengecekan untuk sinyal massa sudah ya. Sekarang kita lepas. Kita kasih yang baru ya. Ini merek Eihin ya. Merek Eihin masih orisinil bawaannya. Kemudian yang ini merek ini ya, merek ini ya, betul ya. Baik, kita pakai yang ini, kita bedakan. Kontak off dulu. Nah, kabel yang nomor 2 kuning, strip putih, saat kontak off, ini kan belum ada nilai. Nah, ketika kita kontak on, bentar. Kontak on. Nah, benar kan? Ini harus ada nilai 0,5 sampai 0,6. Ini nilai bukaan TPS, ya Mas. Yang tadi di TPS yang dari motornya, standarnya, dari bawaan motor, itu angkanya nilai bukaan TPS saat gas belum dipelintir kan ada 2 volt, sekian. Yaitu yang mengakibatkan pengapian ini hilang. Nah, sedangkan kalau kita pakai yang ini, kita cek pengapian sinyal massa dan pengapiannya ya. Bentar. Genok sing megangi HP rek. Jadi yes ngene iki ya. Oke ya. Oke. Kontak off dulu ya. Kita ganti sensor map saja. Pengapian ini sudah ada ya, sudah keluar. Oke. Kita cek. Lek gak percaya main kontak on. Ya. Sampai lihat kontak on. Tombol starter kita pencet. Oke ya. Oke. Ketok enggak sampean? Oke. Di mana yo? Sing kirane jelas yo. Ini jelas sampean. Ini mangkok. Oke ya. Ketok enggak, Rek? Oke yo, jelas ketok ya. Jelas keluar, oke. Jadi kita ganti TPS saja, pengapian sudah keluar. Awalnya tadi pengapian kan tidak keluar karena sensor TPS-nya bermasalah. Nilai bukaannya ada di angka 2 volt, sekian. Seharusnya ada di angka 0,5 sampai 0,6 sekian seharusnya. Cara pengecekannya gitu. Yang mengakibatkan pengapian hilang yaitu nilai bukaan TPS-nya ada di angka 2 volt, sekian. Sekarang kita ganti TPS baru. Nilai bukaan TPS-nya ada di angka 0,5 sekian dan otomatis pengapian juga keluar. Untuk membedakan kita cek dengan alat ini, Mas. Yo wis ready, Mas. Ready ya. Tak cek dulu ya. Ambil satu kabel yang namanya sinyal massa ya. Kemudian tempelkan di coil seperti tadi ya. Nah, kayak gini ya. Tempelkan di coil seperti tadi, kemudian di sini pasti akan nyala. Oke? Ketika tak lepas mati ya. Tak tempelkan sinyal massa di coil, nyala. Kemudian saat kontak on, ini harus mati ya. LED-nya di sini harus mati saat kontak on. Oke. Tombol starter kita pencet. Pasti akan berkedip. Oke ya. Oke. Kalau pakai TPS ya orangnya, bentar. Kalau pakai TPS yang punya, kalau pakai TPS yang punya, kita coba tempelkan lagi yang ini ke coil, ke input coilnya, ya. Oke. Di sini nyala, nggak ada yang megang ya. Kemudian kita kontak on, LED pasti akan mati. Saat tombol starter dipencet, magnet diputar, seharusnya LED di sini harus berkedip seperti yang normal tadi. Ini tak cobain. Oke ya, nggak berkedip. Nah, kalau pengecekan kayak gini kita sudah ya, sudah pengecekan kayak gini, ya kita nggak akan tertipu menganalisa sebuah problem di motor apapun itu. Kalau kita tahu dasar-dasarnya, cepat Mas ya. Atau gini, tanpa ini kan nggak keluar api ya. Kalau pakai ini kan nggak keluar api. Atau gini, kalau sampai nggak duwe part buat buat nyoba yang baru ya, bisa kita praktekkan kayak gini Mas. Nah ini, bentar, ya. Ini kan nggak keluar pengapian ya. Bentar. Apa ngasih bimbingan video itu
anu Mas, apa jenenge? Iku detail ya. Nah, ketika kita pakai kepunyaan orangnya, sensor mapnya, pengapiannya kan nggak keluar. Saat kontak on, kontak on, LED mati di modul, tombol starter kita pencet, oke, tidak keluar sinyal massa, LED-nya tidak berkedip, oke. Kemudian jika sampean tidak punya sensor map atau TPS ini, buat mencoba berarti sampean lepas saja gini Mas, sampean lepas saja gini, nggak usah dipakai, nggak usah dipasang ya. Kemudian sampean tempelkan lagi buat pengecekan sinyal massa ke input coil kabel hitam, oke. Kemudian kontak on. Nah, kemudian tombol starter kita pencet, pastikan berkedip. Oke, berkedip ya. Oke, berarti kalau berkedip gitu, sinyal massa menuju coil itu ada, ya. Berarti masalahnya ada di sini. Buat memastikan kayak gini, dilepas saja, nggak pakai nggak pakai apa? TPS, ya. Untuk mengakibatkan pengapian hilang itu yang pertama adalah ya wis dari nilai bukaan TPS terlalu tinggi mako Mas, mocoe ECU iku wis gak gelem ngetokno sinyal massa. Tapi kalau sampean salah bengkel ya, kalau sampean salah bengkel tidak mempunyai pengalaman atau jam terbang atau ilmu dasar menganalisa seperti saya, pasti ECU-nya sampean begini, Pak, ini bagian sinyal massa yang menuju coil ini hilang. Ini ECU-nya sampean. Padahal ECU harganya berapa kalau kepunyaan Ninja 250, sekitar 1 juta lebih kan Mas? 1 juta lebih. Kalau yang merek-merek biasa murah ya, paling ada 500 600 ya. Kalau yang original kan 1 juta lebih ECU-nya. Nah, jika sampean salah bengkel, ini sampean belikan ECU baru ya, kemudian dipasang, pengapian hilang lagi. Tetap nggak keluar. Apa gak mumet? Sampean wis sudah beli ECU baru tapi pengapian juga tidak keluar ya, yang mumet Mas. Nah maka dari itu kalau memang carilah bengkel yang amanah, yang benar-benar menguasai di sistem injeksi, dalam menguasai tentang diagnosa analisa data maupun dasar-dasar pengecekan manual dengan diagnosa manual data-data dari dasar seperti saya ini. Jadi saya harus tahu, ini kan membuat video untuk kawan-kawan yang Mas, masa gitu aja buat video lah, permasalahan dari apa namanya pengapian hilang di Ninja itu kan apa namanya itu, aduh kok cepat banget TPS-nya. Nah yang membuat dari TPS pengapian hilang itu bagian mana? Apakah map sensornya, apakah IATS-nya, apakah TPS-nya? Nah sekarang saya buatkan video dengan detail cara-cara pengecekannya ya. Alhamdulillah wis ready Mas ya. Jika sampean nggak punya yang baru kayak gini buat ngecek, oh apakah pengapian ini disebabkan oleh TPS ini ya, pengapian hilang disebabkan TPS atau bukan, itu tinggal kita lepas saja. Nah misal kita lepas kayak gini, pengapian keluar ya wis, berarti masalahnya di sini, masalahnya ada di sini di TPS atau sensor map ini. Berarti yang membuat ini mati, yang membuat pengapian tidak keluar itu bagian apa? IATS ataupun sensor map sensor ya, atau TPS. Berarti kita harus mempunyai dasar-dasarnya Mas. Seperti ini kita cek. Nah, saat kabel pertama ada berapa volt, kabel kedua ada berapa volt, kabel 3 ini massa, kabel 4 ada berapa volt nilainya, ini kabel warna ini buat apa aja. Ntar di video saya ada, saya buatkan diagram jalur kabel sensor map Ninja 250R mono, tak buatkan ya. Dan untuk kabel warna biru polos di sensor map ini adalah bercabang ke sensor kemiringan. Saya mencari di sensor kemiringan ada arus kurang lebih 4, sekian volt sampai 5 volt mentok. Itu adalah sensor, input sensor. Kalau yang dialiri arus DC 5 volt itu adalah sensor Mas. Kalau dialiri arus 12 volt itu adalah aktuator. Contohnya gitu. Wis Mas yo, sampe ngerti yo. Yang membuat pengapian motor Ninja ini hilang itu dari TPS-nya yang bagian mana? Ternyata yang bagian nilai bukaannya. Ya. Yang bagian nilai bukaannya ini
saat apa? Gas belum dibuka, belum dipelintir kok di sini ada nilai yang nilai bukaan TPS menuju ECU. Saat kontak on, gas belum dibuka, di sini kok ada 2 volt, sekian-sekian. Seharusnya ada 0,5 sekian-sekian sampai 0,6. Berarti masalahnya ada di sini, ngono tok Mas. Gitu saja. Kalau sampean mempunyai scanner-scanner yang kayak gini, insya Allah sampean akan jadi mekanik yang cerdas ya. Wis enggak cerdas tok, pinter sampean. Pokok aja pinter ngakali kancane ya. Aja pinter gawe mbujuki gorong-gorong kancane. Boleh gue ya. Oke ya. Sangat detail Mas ya. Pengecekan sinyal massa. Kalau salah bengkel, wah ECU ini sampean dibelikan baru ntar. Wah ini jebol Pak, ini bagian sinyal massa yang ke koil ini tidak ada. Ya sinyal massanya hilang, harus ganti ECU Pak. Oke, tak belikan ECU Mas. Ketika dibelikan ECU, sampean cek, wah sinyal massanya nggak keluar lagi. Gimana yo lek nggoroi wonge biar orangnya itu tak bohongi. Wah malah gitu, sampean itu nggak amanah gitu ya. Jadi sampean kerja itu harus amanah. Jadi sebelum pergantian part, apa itu ECU yang harganya di atas 1 juta, lebih baik sampean pengecekan dulu. Tapi kalau sampean sudah menganalisa dari dasar kerjanya pengapian kan mulai dari pulser ya. Pulser mengirimkan sinyal ke ECU untuk memerintahkan ECU ya untuk mengaktifkan pengapian dan injektor ya. Pengapian dan injektor dan juga full pump ya. Kok bisa full pump Mas? Ya wis, ini Mas ya. Saat kontak on, full pump nyala. Kemudian beberapa detik mati. Nah, ini kan sudah mati. Ketika magnet diputar atau motor dihidupkan, full pump juga hidup. Pengapian juga keluar, injektor juga nyembur, kan otomatis diperintah oleh pulser. Wis ngono tok Mas. Jadi tentang pengapian ini dari dasarnya sampean cek pastikan pulser itu normal ya. Pulser itu normal menuju ke ECU, tidak ada kabel yang terputus. Kalau sudah normal, berarti sampean cek seperti sensor kemiringan yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan pengapian. Sensor kemiringan ini kalau nilainya ada 1 volt, yang kabel sebelah tengah, maka pengapian tidak keluar. Di sensor kemiringan yang kabel tengah warna kuning ya, warna kuning. Gitu Mas. Di sensor kemiringan yang kabel tengah warna kuning, ini pastikan saat kontak on, ini ada 3 volt, sekian-sekian. Berarti normal. Jika ada 1 volt atau 0, sekian-sekian volt, maka pengapian tidak keluar. Syaratnya juga gitu. Kalau sudah, ini sudah ya. Ini sudah, kan? Sudah kita cek. Pulser sensor kemiringan sudah kita cek, pulser sudah kita cek, ECU sudah kita cek, ya. Kemudian tombol engine, jangan sampai lupa ini, ya. Tombol engine, tapi kalau tombol engine di pentek mengarep gini, starter kan nggak bisa, ya. Oke, maaf. Yang berhubungan dengan pengapian dan juga sensor map atau TPS yang berhubungan dengan pengapian juga. Kok bisa Mas? Ya bisa main dewe lah di video ini. Ojo takon aku. Aku cuma memberikan video. Kalau sampean tanya saya nggak bisa menjawab dengan detail karena saya bukan profesor Mas ya. Bukan profesor yang ahli membikin sensor map atau bikin motor ini. Saya hanya mekanik otodidak dari kampung. Alhamdulillah saya senang mengupas kerusakan di sistem injeksi itu dari dasar. Lalu sampean takon aku, Mas gini. Loh, ini loh Mas, yo. Yang buat motor itu tidak memberikan buku panduan kerusakan yang buat motor ini ke mekanik sampe ngerti dewe. Mekanik belajar sendiri, misal mau sekolah mekanik, mau kursus itu bayar butuh berapa juta Mas di kantornya ya, di wong sing belajari iku ya. Alhamdulillah ketika sampean melihat video saya ini wis enggak usah bayar, wis sampean cukup delok, ojo di skip, wis ngono tok. Kok bisa sensor map atau TPS ini bisa membuat motor ini mati atau pengapiannya hilang? Ya wis sampean tak kasih video dengan detail mulai awal. Lalek sampean jauh detail maneh, saya sudah bilang saya bukan profesor yang membikin motor ini atau seperempat kayak gini, enggak Mas. Saya
cuma menganalisa yo. Sampeyan takon kono lho, nang profesor sing gawe dhewe kono. Ya, wis gitu aja. Saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan ninja pengapian hilang bukan dari ECU-nya. Bukan dari koilnya, bukan dari apa maneh? Pulsernya, bukan dari sensor kemiringan, melainkan dari nilai TPS yang terlalu tinggi. TPS-nya itu error. Misal kita kasih apa? Misal kita kasih ECU Juken, ini kan punya orangnya ini. Misal kita kasih ECU Juken ini dengan nilai bukaan TPS itu 2, sekian volt, motor bisa dihidupkan normal. Ya gitu aja ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan ninja. Ojo lali subscribe, like, and comment. Like, comment belum tak balas berarti aku sibuk, Mas. Oke ya, salam jos. Tak pasangi ini. Orangnya minta dengan merek 41M, 4S1M ya. TPS Racing, harganya 400 ribuan nih, Mas. Bungkusnya ini, Mas. Nah, kok ngene wis ya. Wis salam jos buat kawan-kawan, semoga barokah, sukses selalu berproses ya. Optimis berproses dan menganalisa kerusakan dari dasar dengan adanya scanner manual ya. Dengan adanya scanner manual kita mampu menganalisa dari dasar. Oke, simak videonya. Nah, sampean mekanik, sampean pegang ini aja sudah bisa. Buat mengecek sensor, buat mengecek pengisian, buat mengecek sinyal-sinyal massa sampean. Kalau mekanik insya Allah paham sampean. Soalnya wis gampang pemakaiannya iki, Mas. Enggak usah alat canggih. Lek sampean butuh alat canggih nggih monggo. Ini ada versi laptop ya. Versi laptop remap ini. Nah, ini juga. Kemudian apa lagi? Zodiac M200 versi remap Pro ada. Ready ya. Oke, monggo. Apalagi sampean butuh, wis iku ae wis. Wis, salam jos.